Penangkapan terhadap para anggota NII belakangan menjelaskan eksistensi gerakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak hanya itu, persinggungan NII dengan jaringan-jaringan teroris yang juga banyak berkembang di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ada kesamaan pandangan yang memungkinkan kelompok-kelompok ini bergabung. Demikian yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Bagaimana perkembangan atau informasi terbaru pasca pihak kepolisian menangkap 5 tersangka terorisme di wilayah Tangerang Selatan? Kita akan coba langsung berbincang dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Pak, kemarin penangkapan terhadap 5 tersangka terorisme di Tangerang Selatan, informasi terbaru yang bisa disampaikan seperti apa, Pak Ramadan? Ya, benar. Jadi Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan kembali terhadap 5 tersangka teroris yang merupakan kelompok dari jaringan NII, Negara Islam Indonesia di Tangsel. Ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Densus setelah melakukan penangkapan di Sumatera Barat tanggal 25 Maret ya, sebanyak 16 ya, di 2 tempat ya, 12 di Darmasraya dan 4 di kabupaten lainnya. Jadi 16 kemudian dikembangkan, kemudian kita melakukan penangkapan di Tangsel tersebut. Oke, hubungan dari 5 tersangka terorisme yang kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian ini apa dan perannya masing-masing seperti apa sih, Pak Ramadan? Yang jelas hubungannya adalah sama-sama jaringan dari NII ya. Jadi NII ini punya jaringan, ini wilayah Sumatera Barat, ada juga yang wilayah di luar ya, kalau ini di Tangerang Selatan. Kemudian perannya memang sampai sejauh ini belum terinfo lebih jauh kepada kami dari Densus. Namun saat ini Densus masih terus mendalami, terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa NII ini ya sejak lama merupakan sebuah organisasi ya yang ingin mengganti ideologi negara, ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Ini pasca dihukum matinya Kartosuwiryo waktu menerima hukuman mati, maka bermuncullah kelompok-kelompok ya dari pecahan NII ini. Di antaranya adalah JI, kemudian MMI dan JAT. Nah, tentu ini sesuatu yang membahayakan ya, ketika kelompok NII ini pecah menjadi sebuah kelompok teroris ya, seperti JI. Nah, ini saat ini ada lagi NII di masa sekarang. Tentu ini menjadi sebuah hal, bisa jadi ini akan menjadi kelompok teror baru dan juga bisa jadi menjadi penguatan bagi kelompok teror yang ada saat ini ketika mereka masih mempunyai satu tujuan, yaitu merubah ideologi Pancasila tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai, kita deteksi sejak dini ya, sejak awal ya, ketika melakukan rekrut, mendoktrin, mulai melakukan latihan-latihan. Densus 88 Anti Teror Polri harus sejak dini melakukan tindakan pencegahan terorisme di tanah air. Oke, Pak Ramadan, kita tahu lah kalau kita bicara dalam konteks jaringan terorisme ini ada banyak sekali jaringan terorisme yang aktif di Indonesia. Indikator-indikator apa aja sih Pak yang kemudian pada akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah jaringan dari NII? Tentu kita menetapkan seseorang menjadi tersangka terus tentu melalui proses yang panjang, Pak. Bukan ujuk-ujuk, tentu proses panjang ini Densus menentukan tersangka pasti memiliki bukti yang cukup, minimal cukup ya. Jadi
ketika melakukan penangkapan, status 5 orang yang di Tangsel maupun 16 di Sumatera Barat semua sudah tersangka. Artinya bukti untuk menentukan sebagai tersangka itu sudah cukup. Apakah itu dokumen-dokumen yang dimiliki dan barang buktinya ada. Namun memang demi kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, Densus 88 belum menyampaikan kepada kami, karena ini merupakan bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88. Demikian. Oke, kita tahu Pak bahwa pada bulan Maret lalu ini kan sempat ya pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap teroris di wilayah Lampung. Apakah kemudian juga terafiliasi dengan saat ini yang 5 orang tersangka terorisme yang baru saja ditangkap kemarin, Pak Ramadan? Kalau kelompok yang terakhir, yang Tangsel dan Sumatera Barat, iya itu ada hubungannya, yaitu jaringan atau kelompok NII. Namun kalau yang di Lampung, termasuk di NTB, ini merupakan jaringan yang berbeda. Jaringan yang beda, di Lampung dan NTB merupakan jaringan teroris JI dan JAD. Tetapi afiliasi dengan NII ini belum ketahuan, artinya sampai sejauh ini belum ada. Namun kita akan telusuri lebih lanjut nanti, Pak. Oke, Pak Ramadan, tadi juga Pak Ramadan sempat mengatakan ya Pak ya, bagaimana kemudian pihak-pihak ini 5 orang tersangka terorisme dalam melakukan proses doktrin ini sampai kepada anak-anak mereka, itu seperti apa Pak penjelasannya? Jadi begini, ketika dilakukan penyelidikan dan penelusuran bahwa para tersangka tersebut ketika melakukan latihan juga menyampaikan doktrin ataupun ajaran itu mengajak anak-anak mereka. Jadi anak-anak berarti kan di bawah umur oleh orang tuanya diajak. Jadi memang bukan pelatihan khusus anak-anak, tetapi ketika mereka memberikan latihan, kemudian juga menyampaikan doktrin-doktrin, itu anak-anak mereka. Secara tidak langsung, anak yang hadir dia akan terpengaruh ataupun terdoktrin dengan ajaran-ajaran tersebut. Disitulah penyidik mengatakan bahwa mereka melibatkan anak-anak. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat, Densus 88 tidak menyentuh sama sekali anak-anak, tidak melakukan apalagi penangkapan, ya tidak mengambil keterangan, tidak. Kita hanya melakukan pencegahan saja. Oke, kita akan coba dalami jejak dari Saifuddin Ibrahim. Apakah betul memang sempat mengajar di pesantren Darul Arkom? Kita akan coba langsung klarifikasi hal ini bersama dengan Wakil Ketua BPP Pesantren Darul Arkom, Pak Haji Matridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Matridi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak. Jadi kita ingin dengar pernyataan dari pihak Darul Arkom. Betulkah Saifuddin Ibrahim ini pernah mengajar di sini, Pak? Saifuddin Ibrahim itu pernah di sini sekitar tahun 90-an, selama kurang lebih 2 tahun. Mereka tidak mengajar di sini, tetapi sebagai kepala pondok, gitu. Kepala asrama bukan. Dan tidak bertindak sebagai guru. Oke, itu tidak. Di tahun berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Tahun 94-95 ya. 94-95. Iya. Kalau memang itu ada katakanlah binaan daripada Saifuddin, terutama kaitan dengan paham NII, kami minta itu ditunjuk hidung aja. Artinya siapa orang-orang yang berhasil direkrut oleh Saifuddin Ibrahim di sini untuk menjadi pengikutnya, gitu. Sama sekali menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Gitu. Tapi andai kata ada, barangkali ada, kita minta ditunjukkan gitu. Karena kami di pondok pesantren tidak menampung paham itu. Kalau ketika itu barangkali ada, begitu. Tapi kan selesai dengan kepergian Saifuddin, gitu. Dan dia tidak membawa bekas, tidak membawa punya anak buah dan lain sebagainya. Andai kata barangkali ada, kami minta ditunjukkan. Gitu. Siapa orang-orang yang selama ini ada di sini? Kami akan sikat tuh, karena itu juga bertentangan dengan paham kami. Gitu. Ya.
paham kami adalah ideologi kami adalah Pancasila Undang-Undang 45. Gitu. Oke. Nah itu setelah kemudian Saifuddin Ibrahim sudah tidak lagi di sini ya Pak ya, selama kurang dari 2 tahun, apa kemudian yang dilakukan pihak pesantren ini Pak? Kalau bisa di-share ke publik? Ya, pertama pembenahan internal itu pasti kita lakukan gitu, karena ada indikasi bau-bau NII dan lain sebagainya, itu pasti kita bersihkan di sini. Dan sampai dengan itu peristiwa 30 tahun yang lalu. Sekarang itu sama sekali tidak ada. Pak, saya sedikit Pak ingin menyinggung kayak waktu kemarin berapa tahun 94-95 kalau nggak salah ya. Iya. Saifuddin Ibrahim ada di sini, itu alasan kemudian keluar dari sini apa Pak? Sempat pertama dapat informasi? itu kan pasti orang tidak disukai gitu ya. Dasarnya pertama memang tidak disukai gitu daripada kelakuan dan lain sebagainya begitu. Karena apa Pak? Ya. Kenapa memangnya? Ya artinya ada kelainan-kelainan seperti itu kan pasti orang sini tidak mau terima. Okay. Orang pesantren yang ada di sini tidak mau terima paham-paham itu gitu ya. Ya artinya dia nggak betah atau bagaimana, dibikin nggak betah lah kira-kira pada saat itu. Jadi waktu itu sudah terindikasi bahwa yang bersangkutan ini memang ada beberapa hal yang berbeda, misalnya menganut paham ideologi NII dan lain sebagainya, itu yang dideteksi oleh internal. Ya kalau paham sampai sejauh itu kami tidak tahu. Cuma kalau paham penyimpangan dari paham kepondokan, jelas kami tidak terima siapapun dia. Pada berujung dia ke NII dan lain sebagainya kami tidak tahu. Cuma paham itu paham yang bertentangan dengan masalah kepondokan. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.